Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai bab fungsi. Kita lanjutkan ke materi menentukan domain suatu fungsi. Ya, domain. Pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, domain itu adalah daerah asal, gitu ya. Daerah asal. Kaitannya kalau di bidang koordinat Kartesius, si domain itu si sumbu X-nya gitu ya. Kalau rank itu si sumbu Y-nya gitu. Nah, Ibu bedakan beberapa jenis fungsi. Ada yang fungsi biasa. Fungsi biasa itu ya fungsi yang contohnya misalnya gini, Y sama dengan 2X plus 3 atau Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 10. Itu fungsi biasa, jadi nggak ada pecahan ataupun nggak ada akarnya. Jadi kalau fungsinya biasa, berarti domainnya atau daerah asalnya itu adalah X anggota bilangan real, ya. Jadi X-nya bilangan real. Jadi semua angka kalau dimasukin ke fungsi tadi pasti ada hasilnya, gitu. Itu domainnya. Terus yang nomor 2, ini jenisnya fungsi yang bentuknya pecahan. Kalau bentuknya pecahan, berarti cara mencari domainnya adalah si GX, ya. Si penyebutnya yang ada di bawah ini nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Coba aja kamu bikin pecahan, misalnya 2 dibagi 0. Kamu hitung di kalkulator, ada nggak hasilnya? Gitu. Ya, jadi penyebut itu nggak boleh 0. Kenapa? Karena nanti bakal tidak terdefinisi gitu. Nggak ada hasilnya. Ya, cara mencarinya untuk yang fungsi bentuk pecahan, domainnya dibuat tidak sama dengan domainnya si penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Untuk yang bentuk akar, nah di sini kan akar fx. Nah, yang di dalam ini itu harus lebih besar sama dengan 0, atau dalam arti lain yang di dalam sini tuh angkanya harus positif. Kenapa harus positif? Coba saya tanya. Akar dari min 4 berapa? 2 bukan. Min 2 juga bukan. Min 2 pangkat 2 itu kan 4, bukan min 4. Atau kalau nggak percaya, kalian coba cari di kalkulator. Akar min 4, ada nggak hasilnya? Gitu. Ya, jadi si fx ini nggak boleh negatif. Jadinya harus dibuat lebih besar sama dengan 0. Gitu. Dan terakhir, untuk bentuk fungsi yang bentuknya pecahan, tapi di bawahnya ada akar. Ya, ingat akar itu kan harus positif. Terus karena ini ada di bawah, dia nggak boleh sama dengan 0. Nah, maka domainnya jadinya GX lebih besar 0. Ya, harus positif. Tapi nggak pakai sama dengan nih. Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena nggak boleh 0. Gitu. Kita masuk ke contohnya. Untuk yang pertama, itu udah langsung Ibu kasih jawabannya. Jadi yang A itu jenis fungsinya adalah fungsi yang biasa nih, yang nomor 1, karena dia tidak memuat akar ataupun tidak berbentuk pecahan yang perperan gitu. Jadi kalau bentuknya biasa langsung aja, jadi X-nya anggota bilangan real. Jadi X ini mau dimasukin angka berapapun pasti ada hasilnya. Katanya dia domainnya terserah angka berapa aja, disebut X anggota bilangan real. Bilangan real itu adalah seluruh bilangan gitu, kayak koma desimal gitu ya, di dalamnya ada desimal, ada pecahan, ada bilangan bulat. Nah, itu termasuk ke dalam bilangan real. Terus yang B, ini juga termasuk dalam fungsi biasa ya, karena dia nggak mencakup akar dan bukan juga pecahan. Berarti domainnya apa? X anggota bilangan real. Dah. Terus yang C, ini dia bentuknya pecahan. Ingat kalau pecahan nih yang bawah nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 nanti nggak ada hasilnya. Jadi kita buat nih si 3x min 12 nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kita cari nih x nya berapa. Yang nggak punya x pindahin ke ruas kanan ya, kita pisahkan. Min kalau pindah berarti jadinya plus. Terus X tidak sama dengan 12. Ini kan perkalian. Kalau perkalian pindah ruas jadinya pembagian. Jadi dapat X tidak sama dengan berapa? 4. Nah, ini adalah domainnya. Ya. Domainnya X tidak sama dengan 4. Karena kalau 4, coba kita masukin X-nya 4. 3 kali 4, 12. 12 kurang 12, 0. Kan gak boleh gitu.
Terus yang D, akar 2x min 4. Nah, kalau bentuk akar, gimana tadi kalau bentuk akar? Ingat, di dalam akar itu harus positif, nggak boleh negatif. Jadi 2x min 4, kalau positif berarti harus lebih besar atau sama dengan 0. Seperti biasa, yang nggak punya x pindah ruas. Pindah, min 4 pindah jadi 4, berarti dapat x-nya lebih besar sama dengan 4 dibagi 2. Berapa? 2. Udah ini. Ini adalah domainnya. Ya. Terus yang E. Y sama dengan 2 per x kuadrat min 5x plus 6. Pecahan. Ingat, pecahan itu bawahnya nggak boleh sama dengan 0. Berarti gimana? Kayak tadi nih, kayak yang nomor C ya. Kita jadikan tidak sama dengan 0. Gimana? Jadinya x kuadrat min 5x plus 6 tidak sama dengan 0. Terus biar dapat x-nya gimana? Difaktorkan. Ini karena ini x kuadrat, berarti ini taruh x, ini taruh x. Terus gimana cara nyari ininya? Ini kan 1 ya, 1 kali 6, 6. Kalau dijumlah hasilnya harus yang tengah nih, min 5. Perkalian, angka berapa kalau dikali hasilnya 6? Kalau dijumlah hasilnya min 5. Perkalian hasilnya 6 itu kan 3 sama 2. Nah, minnya di mana nih biar hasilnya min 5? Ini sama ini, ya kan? Min 3 kali min 2, positif 6. Min 3 tambah min 2, ngutang 3, ngutang lagi 2. Jadi ngutang 5. Berarti di sini min 3, di sini min 2. Dapat deh. Jadi ini masing-masingnya sama dengan min 0. Dapat x-nya pindah ruas jadi positif. Ini x berarti ini pakai tidak sama dengan ya, karena di sini tidak sama dengan. X min 2 sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan 2. Ini jawabannya. Ya. Jadi domainnya itu terserah angka berapa aja, yang penting nggak boleh 3 dan nggak boleh 2. Karena kalau kita masukin 3 dan 2 ke dalam sini, hasilnya bakal jadi 0 gitu. Lanjut ke yang F. Y sama dengan akar x kuadrat min 2x min 15. Akar, ingat akar itu dalamnya harus positif. Berarti kalau harus positif, min 15 positif itu kan sama aja kayak lebih besar sama dengan 0 ya. Terus gimana cara dapat x-nya? Kayak tadi, kita faktorkan. Karena ini x kuadrat berarti sini x, di sini x. Terus cara menentukan ini gimana? Sama kayak tadi, depan kali belakang. 1 kali min 15 itu min 15. Kalau dikali hasilnya min 15, kalau dijumlah hasilnya yang tengah min 2. Perkalian yang hasilnya min 15, kalau dijumlah hasilnya min 2. Kita fokus aja perkaliannya. Yang hasil 15 itu kan 5 sama 3. Minusnya ditaruh di mana nih biar hasilnya begini? Di 5, ya enggak? Min 5 kali 3 min 15. Min 5 tambah 3. Ngutang 5, bayar 3. Masih utang 2 kan? Gitu. Jadi masukin min 5 yang ini plus 3. Dapat langsung aja ya. Kalau di sininya negatif berarti ini langsung positif. X sama dengan min. Tapi kan ini yang diminta pertidaksamaan, ini masih persamaan. Ingat, kalau pertidaksamaan kuadrat itu materi semester 1 ya. Materi semester 1 dan kelas 9 juga ada. Pertidaksamaan kuadrat nih kayak gini, itu harus pakai garis bilangan. Untuk menentukan tandanya harus apa? Kita taruh nih 5 memin 3. Berarti min 3 paling kecil kan. Karena pakai tanda sama dengan berarti bulatnya bulat penuh. Min 3 dulu baru 5, karena min 3 paling kecil. Nah, terus kita uji nih, mana sih yang daerahnya positif, di sini apa di sini apa di sini? Mana sih daerah yang negatif gitu. Kita terserah mau uji daerah mana aja, tapi yang gampang itu uji x sama dengan 0. Itu humbug x ya. Uji x sama dengan 0. Ini
kita masukkan ke sini. Ya. Masukin 0 kurang 5 dikali 0 tambah 3. 0 kurang 5 itu negatif. 0 tambah 3 itu positif. Negatif kali positif, negatif. Nah, karena kita ujinya X sama dengan 0, 0 itu daerahnya di mana? 0 itu daerahnya di sini. Berarti ini adalah daerah yang negatif. Ini positif. Ini positif. Yang diminta itu adalah lebih besar 0 tuh berarti positif ya. Berarti daerahnya ada yang ini. Jadi domainnya gimana? Domain Y-nya itu kalau daerahnya terpisah pakai atau berarti X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 5. Gitu ya. Jadi seperti ini cara pengerjaannya. Selanjutnya silakan kerjakan latihannya. Ini latihannya. Kerjakan dengan teliti dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.